Kepergian seseorang yang kita cintai untuk selama-lamanya memanglah begitu menyayat hati. Namun usai ditinggal 5 tahun lamanya, kini rasa rindu pun muncul dalam diri Nia Anggia yang baru saja mendatangi makam sang kakak, Julia Perez, yang telah pergi untuk selama-lamanya pada tahun 2017 silam. 5 tahun berlalu tanpa kehadiran sang kakak, Nia Anggia pun mengaku jika dirinya seringkali dihampiri oleh sang kakak di dalam mimpinya. Lantas, seperti apakah gambaran mimpi yang dialami oleh Nia Anggia? Oh, sedih kalau pas bangun-bangun. Setiap aku habis mimpi dia, aku selalu bilang gitu kan sama temanku, ih semalam mimpiin almarhum loh, semalam mimpiin. Tapi seneng ya, sedih dan campur seneng karena mimpi itu kan di luar kata alam sadar kita kan gitu. Jadi senengnya itu mungkin kita didatengin, diingetin sesuatu, mungkin dia pengen kita berdoa, keluarganya berdoa, kepengen keluarganya baik-baik aja atau keluarganya lebih baik lagi di dunia. Karena banyak maknanya kan dari artis buah mimpi. Kali ini pergi jalan-jalan sama dia semobil, itu aja. Pergi jalan-jalan, ngobrol-ngobrol aja, kayak lagi main sama dia. Itu saya masih suka dimimpiin. Iya, mimpinya itu kayak aktivitas kita aja aku sama almarhum itu yang lagi kerja, lagi main, lagi ngobrol aja sama dia. Kayak masih ada gitu. Masih ada, kayak kalau di mimpi itu normal aja. Oh iya, adikku pernah dimimpiin juga. Adikku cerita juga katanya dimimpiin pernah, sampai adikku katanya dia nangis-nangis dimimpiin. Dimarahin mimpinya, kata mimpi dimarahin. Aku nggak tahu, lupa lagi jelasnya. Tapi kata dia nangis-nangis. Karena kan kebiasaan almarhum itu kan dia suka memarahin adiknya. Sebenarnya sih bukan marahin ya, ngasih tahu. Lebih tepatnya itu suka ngasih tahu adik-adiknya. Yaitu dia. Kita itu kadang-kadang dimarahin orang tua, dimarahin kakak. Sebel banget kalau masih ada. Begitu orangnya udah nggak ada, gitu kangen. Nyesel, jadi kepengen marahin lagi dong, itu tuh yang kangen. Jadi kita kalau masih dimarahin sama orang tua, masih dimarahin sama kakak, orang yang peduli, udahlah terima aja. Nanti begitu orang yang udah nggak ada lagi, kita nangis sendiri kok, nyesel sendiri kok, minta dimarahin gitu. Mama mah masih sedih, kalau diwawancarai nih mak, masih nangis terus, namanya seorang ibu ya kan, sedih banget sama anaknya. Mama masih sedih, terakhir juga masih mendoakan beliau. Mama nggak bisa, mama ada pengajian, kebetulan mama juga ada pengajian di tempat lain. Jadi makanya mama bilang insya Allah Jumat depan mama mau datangnya. Biasa sih mama datangnya kalau rutin itu hari Selasa apa Rabu? Rabu ya, kalau nggak salah. Rabunya nanti mama datang, terus malam Jumatnya mau ada pengajian. Kalau ke rumah sih enggak ya, mungkin semuanya juga pada sibuk-sibuk lah. Kita juga kan nggak mau gimana-gimana ya. Kalau kita masih kontak-kontak sama sahabat almarhum, iya. Mereka semua masih kontak-kontak, masih apa kabar, masih bantuin. Kalau saya yakin sahabat-sahabatnya ini kalau kita minta tolong pasti dibantuin kok. Pasti dibantuin. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi lah kebaikan mereka untuk almarhum. Dia dari awal memang kita kepengennya seperti itu, tapi balik lagi, ini adalah taman pemakaman umum milik pemerintah. Jadi kita ngikutin sesuai standar dari pemerintah. Kalau kita pugar, kita bagusin, kita keramikin, kan beda sendiri sama yang lain. Lalu mencolok, katanya nggak boleh. Masih waktu itu umur 1,5 tahun, kayak 1,5-2 tahun kayaknya ya. Sekarang 2 tahun. 2017 apa? 2 tahun, waktu itu masih 2 tahun pas Uwi meninggal. Jadinya masih belum banyak inget lah, tapi dia inget banget. Kalau pagi sama Mama Uwi katanya gini, Mami aku kalau pagi sama Mama Uwi itu suka diajak jalan. Dia suka diajak jalan, kalau pagi-pagi jalan muterin komplek gitu. Jadi dia inget itu. Foto-foto depan rumahnya, kan dia sayang banget nih sama yang ini nih, ya kan nih. Soalnya yang satu lagi udah gede kan, nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi Mama Uwi kamu diajak jalan, ini kesayangannya nih. Tanpa adanya kehadiran Julia Perez di sisinya, hal itu nampaknya bukanlah menjadi sebuah halangan untuk bangkit bagi seorang Nia Anggia yang kini justru menempati kamar peninggalan sang kakak yang dipenuhi oleh banyak kenangan.
Nia justru tak ingin menyingkirkan barang-barang peninggalan Julia Perez berupa bantal biru kesayangan sang kakak. Lantas, apakah yang menjadi alasan Nia Anggia menempati kamar yang pernah ditempati oleh almarhumah sang kakak? Aku ya, rumah sekarang aku yang ngurusin, aku yang tempatin. Oh, Aku emang tempatin akhirnya, karena kan kamar nggak bisa. Waktu sempat lama kan, 2 tahun kosong itu kamar. Karena tadinya iya mau ya udahlah kosongin aja gitu kan. Tapi orang-orang banyak orang yang bilang sama guru agama bilang tidak baik kamar itu dikosongkan gitu. Jadinya lebih baik itu ditempatin. Kenapa? Karena jin suka ruangan kosong gitu. Kalau ada orang itu kan dibersihin kamarnya, didoain, itu kan jadi dijauhin dari hal-hal semacam itu. Akhirnya oh ya udah. Atau mau Kamarnya dibakar? masih ada, masih dia. Kamar tidurnya masih dia, masih Nggak ada perubahan nggak ada gitu ya? perubahan, masih dia. Masih ada sedikit saya tambahin ekstra tempat tidur anak kecil, tapi selebihnya masih dia gitu. Kadang-kadang tuh kepengennya udahlah pengen rubah aja kan supaya nggak terlalu sedih gitu kan. Kadang-kadang orang gitu kan rubah supaya sedih, tapi kalau saya biarin, lawan aja terus kesedihan ini. Jadi terus aja terus gitu. Jadi nggak apa-apa kok, nggak ada yang salah. Bukan ruangannya, kamar yang perlu dirubah, tapi ini kita sebenarnya yang perlu dibiasakan. Sebenarnya yang lebih perlu di training itu pikiran kita, bukan ruangannya disalahin, barang baju-bajunya disingkirkan, barang-barangnya disingkirkan, bukan. Sebenarnya di sini. Ini yang perlu kita kontrol dan ini susah banget ya. Mau bajunya kita buang, mau apanya kesayangannya kita buang, kalau di sininya nggak bisa lupa, percuma kan? Kita masih bisa terus kepikiran gitu. Jadi buat aku ini mind control itu kan, harus bisa harus kita kontrol, itu adalah pikiran kita sendiri. Barang-barang kesayangan dia ada, bantal birunya itu dia pakai buat tidur itu kan dia pakai kan waktu sampai dia terakhir pun dia masih pakai itu. Waktu di rumah sakit bantal birunya aku pakai juga tiap hari. Gitu. Kalau mama mungkin gimana Kak, 5 tahun udah nggak ada Kak Jupe? Mama mah masih sedih. Kalau mama mah kalau diwawancarai ini mah masih nangis terus, namanya seorang ibu ya kan, sedih banget sama anaknya. Mama masih sedih. Terakhir juga masih mendoakan beliau. Kayak gitu, ya.